Israel sudah membuat planning yang luar biasa ya dari mungkin tahun kemarin itu ya dari Mossad udah masuk sehingga berbeda negara cerdas itu ya. Jadi kalau memang mau berperang itu ya mesti ada planning, mesti ada strategi, mesti ada perencanaan, bukan ngawur aja ngasal main ngirim rudal. Sehingga rudalnya dia juga mungkin akan kehabisan ya sama seperti kayak Hamas ya begitu blow on sekali nyerang ratusan rudal, ribuan rudal dalam sekali pakai dalam satu kali serangan sehingga begitu hari berikutnya kehabisan ya akhirnya ini sekarang semakin melemah begitu. Nah, jadi jenderalnya aja udah berapa banyak itu ya mulai dari kasatnya ya jadi kepala staf angkatan daratnya. Maaf siapa tuh ya dari panglima perangnya ya Hossein Salami, belum lagi komandan operasi gabungannya mati juga, angkatan udaranya antar antar riksanya ya mati juga, Kopassusnya komandan pasukan khususnya IRGC atau pasukan Quds itu mati juga ya banyak panglima, bahkan angkatan lautnya juga laksamananya mati juga ya bulan itu udah habis Iran ini digulingkan ya mungkin Khamenei bisa saya rasa bunuh diri atau bisa jadi ini serangan jantung mati begitu. Jadi jauh ya Mossad ini dan Israel ini luar biasa planning perangnya ya jauh begitu. Kan masuk. Oke Pak Paul, selamat malam, Mantap, selamat malam. malam semuanya. Boleh. Ya. Shalom. Jadi kalau negara cerdas itu dia kalau berperang itu nyasarnya jelas ya bukan menyasar rakyat sipil seperti yang dilakukan Iran ya. Iran ini nyerang amburadul nggak karu-karuan, pokoknya main kirim aja apa rudal jelajah jarak jauhnya ya. Eh, nggak jelas itu mau ke rakyat sipil kemana, pokoknya serang deh targetnya Israel. Nah, jadi berbeda dengan si Israel begitu cerdas, begitu cermat, begitu penuh perhitungan, begitu penuh planning, ya perencanaan. Jadi tanpa perencanaan ya sulit lah untuk menang, ya ngasal aja, ya. Jadi jauh ya kalau negara yang cerdas berbeda begitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya waktu kematian si siapa Hanie di pusat ya pusat eh, tempat yang mestinya sangat strategis dilindungi ya oleh para militer eh, apa namanya khususnya si Iran, tetapi bisa ditembus ya kan itu kan 2 bulan sebelumnya itu sudah ditanam bom dan begitu dia hadir di sana kena meledak. Dan Mossad yang ada di sana ya sampai saat tahun kemarin itu kan kejadian 2024 sampai sekarang 2025 udah setengah tahun lebih nggak pernah Belum ada terdengar beritanya perlawanan. ini ya nggak pernah ditangkap nggak pernah dicari begitu kan. Nah sehingga saya yakin Israel sudah tahu jelas ya bahwa Hamas dihabisin, Hizbullah dihabisin, Houthi dihabisin, Al-Assad sudah habis. Nah, udah tinggal poros kejahatan bapaknya dari gembongnya teroris Khamenei ya, rejimnya Khamenei. Nah, jadi Israel sudah membuat planning yang luar biasa ya dari mungkin tahun kemarin itu ya dari Mossad udah masuk sehingga berbeda negara cerdas itu ya. Jadi kalau memang mau berperang itu ya mesti ada planning, mesti ada strategi, mesti ada perencanaan, bukan ngawur aja ngasal main ngirim rudal. Sehingga rudalnya dia juga mungkin akan kehabisan ya sama seperti kayak Hamas ya. Begitu blow on sekali nyerang ratusan rudal, ribuan rudal dalam sekali pakai.
dalam satu kali serangan, sehingga begitu hari berikutnya kehabisan. Ya, akhirnya ini sekarang semakin melemah. Jadi si Israel ini udah masuk agen-agen Mossadnya di situ ya. Nah, dia tahu persis di mana saja situs-situsnya itu udah dibaca dia. Itu kalau nggak salah dalam 3 hari ini aja udah hampir 730 titik yang disasar begitu ya. Fasilitas militernya, fasilitas nuklirnya, apartemen para petinggi pejabat-pejabat militernya, ilmuwan nuklirnya, semuanya udah di apa di ditandai ya. Ditandai, dikomunikasikan di mana saja, kapan saja waktu-waktunya harus menyerang mereka sehingga dalam satu kali serangan ya mati ya. Jadi ini luar biasa loh ya. Jadi siapa seperti kayak apa namanya eh kalau kita main catur itu baru ngelangkah 3 pion aja, Israel 3 pion aja itu benteng-benteng udah pada runtuh. Apalagi tuh namanya tuh puncungnya udah jatuh semua ya. Kuda-kudanya udah habis semua ya. Tinggal raja sama apa namanya sternya sebentar lagi udah rapuh pertahanannya begitu. Nah, jadi jenderalnya aja udah berapa banyak itu ya mulai dari kasatnya ya. Jadi kepala staf angkatan daratnya maaf siapa tuh ya dari panglima perangnya ya Hossein Salami. Belum lagi komandan operasi gabungannya mati juga. Angkatan udaranya antar antar riksanya ya mati juga. Kopassusnya komandan pasukan khususnya RRGC atau pasukan Quds itu mati juga ya banyak panglima bahkan angkatan lautnya juga laksamananya mati juga ya sampai ke wakil-wakilnya sampai ke ilmuwan nuklirnya jadi benar-benar di planning strateginya luar biasa, nggak ngasal, nggak ngaco begitu. Ya, jadi efektif. Setiap senjata, setiap rudal yang dipakai benar-benar menghantam titik-titik yang sudah ditentukan. Itu bayangin dalam hitungan 3 hari 731 nggak ada perlawanan akhirnya. Ya, dan kita lihat begitu bebas 2 jam muter-muter itu pesawat F-35, F-16 ya pesawat-pesawat Israel di langitnya Iran ya. Jadi kalau udah nggak ada air defense, udah nggak ada lagi perlawanan ya di udara begitu gampang, ya udah gampang lah musuh itu dijatuhi ya. Dia hanya bisa ya pencet tombol doang dengan cara gampang ngirim rudal-rudalnya, tapi nggak jelas rudalnya kemana. Ya, jadi jauh lah ya kalau buat pengamat militer yang ngerti strategi militer. Ya, yang ini kelasnya TK, SD ya. Yang satu kelasnya mungkin doktor itu. Ya, di dalam peperangan. Jauh sekali strategi si Iran. Jadi begitu gampang dalam 3 hari ini saya rasa sekarang udah mulai ketar-ketir dan sudah mulai bersuara mendesak gimana nih caranya Eropa supaya mendesak gencatan senjata. Ya, jadi udah ketar-ketir ya, udah pada banyak yang mati. Bayangin itu jenderal-jenderal apa panglima-panglima tingginya mati semua ya mau diganti yang baru lagi ya susah ya belum lagi rakyatnya udah pada benci ya sebenarnya dengan si Khamenei ini ya jadi saya yakin ini dalam hitungan mungkin 1-2 minggu kali ya nggak perlu sampai berbulan-bulan ya walaupun mungkin maksimal 2 bulan itu udah habis Iran ini digulingkan ya mungkin Khamenei bisa saya rasa bunuh diri atau bisa jadi ini apa serangan jantung mati begitu. Jadi jauh ya Mossad ini dan Israel ini luar biasa planning perangnya ya. Jauh begitu. Ya makanya nggak heran lah dia 486773 di waktu negara ini baru masih berdiri pun dikerubutin 6 negara, 7 negara, 10 negara, 3 negara dengan bantuan persenjataan yang jauh berkali-kali lipat selalu menang dan di dalam setiap konfrontasi dengan siapapun selalu menang. Bahkan ini kemenangan yang mungkin buat orang Amerika dan Eropa pun akan terkagum-kagum cara kerja
militernya dan Mossadnya si Israel. Ya, bahkan Amerika aja mungkin nggak akan bisa seperti itu. Dia hanya bisa lakukan ya lewat persenjataannya ya. Eropa pun juga mungkin begitu. Tetapi Israel ini berbeda ya, negara yang cuma 10 juta orang melawan negara yang 90 juta orang. Negara yang cuma 22.000 kilometer melawan negara yang hampir 2 juta kilometer areanya. Bayangin negara Mana-mana CD. yang 22 juta kilometer ya berapa ribu kali itu dari Israel ya hampir berarti 1.000 kali lebih ya 10.000 kali 1.000 ya 22.000 100 kali lebih itu eh 1.000 kali lebih ya artinya ya dia bisa lumpuhkan dalam waktu singkat ya jadi beberapa titik di provinsi itu mungkin hampir 17 provinsi itu ya kekuatan-kekuatan militernya semua disasar sampai akhirnya ibu kota ya petinggi-petingginya juga. Nah ini yang saya bilang dahsyat begitu. Mungkin yang nggak bisa juga gampang dilakukan oleh Amerika maupun Eropa ya. Jadi saya rasa nih sekarang Iran udah tinggal hitungan hari, hitungan minggu lah ya untuk nyerah begitu. Dan saya yakin juga mungkin efeknya karena kemarin ya waktu 2024 Agustus itu kan katanya waktu itu waktu mau menyerang eh, apa Iran waktu Iran mengirimkan 300 apa eh, drone dan rudal jarak jauhnya. Nah, itu tim cybernya Israel, tim unit 8.200 yang berisi anak-anak muda yang cerdas, yang disekolahkan di universitas kenamaan seperti MIT begitu ya, itu udah ngehack sistem pengawasan wilayah udara Iran, sehingga membuat radar Iran itu gelap selama 6 jam ya di atas provinsi Isfahan. Jadi nggak kebaca tuh. Nah itu dia ditesting dulu sama Israel untuk mengukur kemampuan Iran mendeteksi pesawat-pesawat dan drone. Nah, ternyata berhasil sehingga masuklah ke sana dan akhirnya 26 Oktober 2024 juga serangan ke radar S-300-nya Iran yang buatan Rusia itu ya dihabisin ya hampir 20 lokasi waktu itu dengan 100 pesawat tempurnya dalam gelombang ketiga serangan udaranya si Israel itu hancur ya pertama yang dihancurin yang di Suriah ya mungkin juga ada beberapa yang di Irak karena jarak 2.000 kilometer dari Israel ke Iran itu ya minimal dia harus melewati apa Suriah dan Irak ya yang lebih mudah dibanding Yordan ataupun negara lain yang harus dia minta izin atau bisa-bisa rahasia intelijennya terbongkar ya. Jadi dia pakailah wilayah udara langitnya Suriah dan Irak ya. Dihancurkanlah itu semua sehingga berefek sampai sekarang sehingga gampang lah untuk diserang itu ya. Jadi belum pulih itu ya. Mungkin dia perlu waktu bertahun-tahun lagi. Nah, jadi saya yakin ini bangsa yang memang dari dulu ya luar biasa ya. Jadi juga sama kayak dulu apa bangsa Israel itu mau meruntuhkan tembok Jericho itu ya perlu ada mata-matanya dulu, intelnya dulu 12 orang apa masuk ke situ ya, dilihat di mana, membaca peta kekuatan, peta posisi militernya bagaimana, pergerakannya di mana, titik-titik situs-situs militernya yang mesti diserang, tempat riset nuklirnya di mana, tempat pengayaan nuklirnya di mana, bandara-bandara lapangan udara militernya di mana, pesawat-pesawat jetnya di mana, helikopternya pun nanti kalau dia mesti darat tuh mesti di mana dihabisin semua itu ya. Pangkalan apa rudal fasilitas-fasilitas nuklirnya termasuk tempat-tempat dan kantor-kantor pejabat-pejabat militernya ya. Sehingga begitu masuk F-35, F-16-nya, wah begitu gampang ya disasar. Nah, ini yang mungkin para militer
juga bisa belajar ya, pengamat-pengamat militer ini cara berperangnya Israel begitu. Ya, sementara itu Pak Paul. Thank you. Oh iya, info kepala apa chief intelijennya Iran udah mati ya kemarin ya. Udah mati Mati, juga. Pak. Mati, mati. Semua lah itu, kalau boleh dibilang bahasanya sini biar lebih gampang, kasat kasal. Kasal mungkin Mati ya semua sebentar dari lagi. Panglima, Mati Kasat, semua Kasal, wakil Kasal, ininya. mati semua, Kopassus. Kopassus semua dan semua udah mati semua. Jadi sekarang ini mati Iya. ya level-level kolonel itu. Ya kalau udah mati semua, yang level-level di bawahnya udah ini Pak, gemeter semua, Mm-mm. kaki goyang semua Pak. Nggak mati selesai. Makanya Makanya jadi satu habis. Saya kira memang nanti suaka, Pak. Si Khomeini ini iya, kalau dia tidak suaka akan diseret kayak si itu, saya si siapa itu yang Libya itu. Muammar Gaddafi. Gaddafi. Gaddafi diseret itu kalau nggak itu karena rakyat itu benci banget pak sementara Ring satu dia kan udah habis semua. Oke Om Mungkin Bu dia minta atas Om Bu ini perlindungan Bu Dora Rusia ya Pak. gimana Pak Minta Iska. perlindungan, mau minta perlindungan Rusia dia udah. Rusia kayak si ini Pejabat-pejabatnya, kayak si Bashar Assad rejim-rejimnya, udah ke Rusia kan iya kayak Al-Assad minta tinggal di perlindungan. tinggal di kamp pengungsi kayak saya dulu pak. Iya, si Putin juga angkat tangan lah, udah nggak bisa bantu. Heeh. Udahlah, gua Iya. nampung di sini aja, uang lu taruh di sini investasi katanya kan. Iya iya lah tarik Iya. duitnya ke sana semua kan Rusia lagi butuh duit lagi kalap dia ini Iya, ini kan si kalap Khamenei ini kaya banget ini sebenarnya. ya rakus pak. Mm-mm. Makanya rakyatnya Ngeri. nggak ada yang ngedukung, makanya begitu gampang Israel masuk ke situ juga karena rakyatnya mungkin udah nggak suka ya, jadi banyak ngebongkarin oh di mana nih posisi-posisinya dan Israel lah, Mossad juga pakai kesempatan itu ya. Timingnya tepat begitu loh, sehingga mungkin bisa bekerja sama dengan rakyat setempat yang memberikan info-info di mana titik-titik-titik itu begitu. Dan benar-benar mungkin dilindungin ya, semenjak kematian Haniyeh itu nggak ketangkap-tangkap tuh, nggak ada beritanya. Iya Iya kan? Iya. selesai